Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Seperti biasa, kita akan mengulas update news tentang market kripto dan juga Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Hari ini kita berada di tanggal 26 Agustus 2024. Balik lagi hari Senin, tentu saja volume perdagangan akan meningkat biasanya di hari Senin. Kemudian bakalan sangat seru, ada beberapa news yang mungkin baru bisa dikabarkan karena kemarin media-media banyak yang libur ya. Jadi hari ini dari kalender ekonomi kita akan dapat rilis data terkait dengan Core Durables Good Order dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada data Atalanta Fed GDP Now ya yang akan memberikan kita informasi tentang seperti apa sih perekonomian Amerika Serikat. Bank of England hari ini akan libur, ada bank holiday ya dari United Kingdom. Dan minggu ini akan sangat penting kita menjelang closing time frame monthly, guys. Dan bulan Agustus ini kalau kita lihat secara historical sementara Bitcoin berada dalam posisi yang masih minus secara month over month ya di 0,66% minusnya. Dan ini tentu saja menambah daftar runtutan yang memang sudah terjadi sebelumnya. 2023 kemarin kita di bulan Agustus negatif 11 ya, 11%. Di tahun 2022 kita negatif 13%. Di tahun sebelumnya kita positif 13%. Oke, kita akan masih menunggu seperti apa closing untuk monthly Bitcoin ke depannya. Sementara itu di bulan September kita punya rekor yang buruk selama 2022 sampai dengan 2017. Namun di tahun sebelumnya 2023 itu kita justru malah positif plus 3,91%. Dan bulan Oktober itu adalah fase di mana sangat-sangat menarik untuk market, khususnya Bitcoin, yang mana waktu itu Bitcoin dapat sentimen yang lumayan positif. Apakah sekarang nih kita udah menjelang pemangkasan suku bunga di bulan September? Akankah Bitcoin bakalan positif di bulan September ini dan akan berlanjut di bulan Oktober? Atau justru masih harus wait and see karena pemilu Amerika Serikat akan ada di bulan November nanti? Sangat menarik untuk kita perhatikan. Teman-teman, kita sebelum lanjut ke pembahasan beberapa berita, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io. Jadi Gate.io akan mengadakan klaim startup gratis ya. Nama tokennya adalah Sonorus atau SNS, di mana pengumuman distribusinya itu sekitar 2,5 juta token SNS secara gratis. Syaratnya adalah teman-teman wajib punya akun Gate.io, menyelesaikan KYC kedua ya. Setelah itu teman-teman wajib untuk hold aset spot sekitar 10 USD. Itu aja, teman-teman udah bisa klaim tokennya, dan token ini bisa teman-teman klaim sekitar 14 jam ke depan. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru melihat ya, yang mau daftar Gate.io, bisa langsung cek link di kolom deskripsi video ini. Gate.io adalah aplikasi yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan perdagangan baik di market spot. Kemudian mereka juga memiliki perdagangan di market futures dan juga option. Lalu ada fitur seperti copy trading dan juga fitur earn bagi teman-teman yang memang pengen untuk melakukan yang namanya staking di Gate.io. Itu juga tersedia banyak token untuk di staking. Lalu ada banyak sekali pilihan token startup yang bakalan mereka bagikan secara gratis berupa airdrop startup. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Next kita akan lihat dari berita yang lain. Malaysian polisi itu kemarin menghancurkan ratusan alat mining Bitcoin. Ya, ini beritanya kemarin, teman-teman, terkait dengan, nah ini teman-teman, videonya ada bulldozer ya dia yang digunakan. Aku sendiri nggak tahu apakah ini merupakan sebuah provokasi yang mereka lakukan atau bagaimana. Jadi pihak berwenang Malaysia menghancurkan sekitar 985 rig penambangan Bitcoin ya hari Senin di tengah tindakan keras di seluruh negeri terhadap pencurian listrik yang terkadang dikaitkan dengan penambangan kripto. Jadi ternyata di Malaysia sendiri juga ada kegiatan untuk mencuri listrik ya dari pembangkit listrik di sana secara ilegal tentu saja, dan ini mengkambing hitamkan orang-orang yang melakukan mining kripto. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya ada video terkait dengan
Ya, polisi ya yang melakukan aksi penghancuran alat-alat tersebut. Oke, kita dihebohkan dengan penangkapan Pavel Durov di hari kemarin, teman-teman, di mana Pavel Durov yang baru turun dari jet pribadinya langsung disergap ya oleh polisi di Prancis. Dan saat ini komunitas TON sedang membangun atau memperkuat sebuah statement di mana TON akan tetap survive, TON community akan tetap ada, teman-teman, meskipun si foundernya sendiri dan juga CEO-nya Pavel Durov ditangkap kemarin. Jadi TON community masih bakalan tetap solid dan akan terus update ya dan memberikan dukungan tentu saja untuk pembebasan dari Pavel Durov. Nah, banyak sekali media-media barat yang menyampaikan terkait dengan kenapa Pavel Durov ditangkap, seperti adanya kasus pelanggaran kayak ya Telegram dan juga jaringan TON itu dipakai sebagai alat pencucian uang, kemudian juga aksi terorisme dan lain sebagainya. Namun di beberapa media justru malah memberitakan yang sebaliknya, khususnya media-media yang cenderung di luar dari media-media Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat dari beberapa petinggi juga sudah memberikan dukungannya nih. Kayak Elon Musk memberikan dukungan terhadap Pavel Durov ya supaya bisa dibebaskan. Kemudian juga ada Vitalik Buterin yang sempat memberikan atau menyampaikan terkait dengan pandangannya untuk berhati-hati juga sama jaringan Telegram karena enskripsi ya, teman-teman. Dan ada juga informasi-informasi di luaran sana terkait dengan kenapa atau penyebab kenapa si Pavel Durov ini bisa ditangkap. Salah satunya adalah dari Jackson Hinkle di halaman Twitternya. Jadi peretas anti-Israel yang mencuri gigabyte data sensitif Israel telah menerbitkan informasi rahasia di Telegram. Telegram menolak permintaan Israel untuk menyensor mereka. Hari ini pendiri Pavel Durov ditangkap. Jadi ini adalah follow up dari sebuah media berita datangnya dari The New Arab. Teman-teman, Telegram channel of Video Secret shut down shortly after publication of Israeli Ministry of Justice Leak. Jadi berita ini yang diposting di tanggal 23 Agustus kemarin itu mengatakan bahwa memang ada semacam data yang tidak disensor dan ini hanya ada di media-media yang tidak berhubungan dengan Amerika Serikat. Jadi ada something yang sepertinya disembunyikan dari pasar. Nah, jadi pasar dikasih beberapa berita ya yang mana entah yang mana yang benar kita tidak tahu pasti, kita tidak tahu secara pasti, teman-teman. Namun di sini kita dapat dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan dari media barat, yang berikutnya adalah pandangan dari media di dunia yang sebelahnya, teman-teman. Itu. Kemudian juga di satu channel di Telegram aku dapat beberapa tambahan terkait dengan spekulasi ya kenapa Pavel Durov ditangkap. Jadi kemungkinan alasan penangkapannya karena menginginkan kunci enskripsi Messenger dari Pavel Durov. Jadi pihak yang memiliki kunci enskripsi akan dengan mudah untuk membaca semua pesan yang sudah dikunci ya atau dienskripsi, termasuk pesan yang dikirim dan juga diterima oleh pengguna. Pavel Durov, agen Amerika Serikat, mencoba menyuap para insinyur yang bekerja di Telegram untuk mendapatkan kendali yang lebih baik atas Telegram. Jadi seperti itu wawancara dalam sebuah video. Telegram tentu saja menolak permintaan tersebut untuk menyensor informasi yang dimiliki ya oleh Israel, teman-teman. Dan pada tanggal 25 Agustus, komentar politik independen di Amerika Serikat, Jackson Hinkle itu menyatakan di Twitternya seperti berita yang ini ya. Nah, berita yang ini, teman-teman. Jadi yang mana yang benar tidak ada yang tahu secara pasti. Namun apapun itu faktanya Pavel Durov sudah ditangkap dan banyak juga media yang mengatakan Pavel Durov sudah dibebaskan. Tapi ternyata itu belum dikonfirmasi. Dan sekarang hashtag Free Pavel Durov ya. Itu di Twitter lagi trending.
Nah, ada yang crash kemarin yaitu token TON dan juga NOT, teman-teman. DWF Lab kemarin mengumumkan dia sudah melakukan akumulasi token TON ketika memang harganya crash kemarin. Jadi apa namanya, menangkap pisau jatuh, bisa dibilang seperti itu. Jadi pada tanggal 25 Agustus pendiri DWF Lab Andrei Grechev itu memposting di media sosial mereka, kami tidak dapat berbuat terlalu banyak, tetapi kami memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk mendukung dan telah membeli sekitar 500.000 ton di pasar terbuka dan menyimpannya di on-chain sampai Free Durov berakhir, sampai Pavel Durov dibebaskan. Waduh, ini berita yang sangat-sangat heroik dari DWF Lab yang baru saja melakukan pembelian. Dari berita Timur Tengah, kabarnya perang lanjut ya, teman-teman. Media Barat mengabarkan bahwa Hamas mereject untuk menandatangani gencatan senjata untuk menyelesaikan kisruh dari yang ada di Gaza. Jadi perang katanya masih tetap bakalan berlanjut sampai ke depannya. Oke, ini berita yang negatif sebenarnya. Tapi apapun itu, semoga semuanya, semua dunia yaitu baik-baik saja. Teman-teman, market juga sudah kita bisa lihat ya, market cenderung masih dalam posisi yang cooling down saat ini. Proses cooling down ini mungkin akan membutuhkan waktu, beberapa waktu lah untuk pasar. Teman, beberapa altcoin kalau kita perhatikan di perdagangan kemarin ada yang hijau nih, kayak Tron, kemudian Fat AI atau Agi ya, Agix itu juga hijau. Apa sih namanya yang terbaru? Oh, ASI teman-teman, Artificial Super Intelligence. Itu hijau kemarin, Aptos naik dikit dan juga token dari Tau. Sisanya kemarin merah rata-rata di bawah 5%. Ya ada juga yang di atas 5% kayak Not. Karena memang ya narasi negatif dari Pavel Durov. Dan untuk Bitcoin sendiri so far kemarin masih tetap stabil, BTC dominance masih mendominasi. Ini berarti banyak investor yang alih-alih membeli altcoin, mereka justru menyimpan dana mereka di Bitcoin yang memang punya market cenderung lebih stabil. Dan Bitcoin sendiri so far masih bertahan di kisaran level 64.200-an something. Untuk closing time frame weekly di minggu ini ya, yang akan ada jam 7 pagi nanti, kemungkinan kita bakalan positif. Create satu candle hijau, histobar dari Bitcoin masih merah. Kemudian indikator smart money menunjukkan ada peningkatan aktivitas dari smart money. Semoga ini berlanjut sehingga Bitcoin bisa segera recover kembali. Teman-teman, mungkin bisa mencapai level 69.000 sampai 70.000 di bulan ini ya, who knows. Semoga masih bisa dikasih kenaikan. Sementara itu dari time frame daily kita melihat pergerakan Bitcoin sudah breakout dari pola ascending triangle pattern. Ini kita consider sebagai ascending triangle breakout ya kan. Berarti next targetnya untuk Bitcoin potensial running ke 68 ribuan. 67.000 sampai 68.000 secara jangka pendek. Smart money udah mulai muncul mengindikasikan indikasi positif untuk pasar Bitcoin. Jadi udah waktunya untuk recover. Sementara itu di time frame 4 jam Bitcoin hanya bergerak flat dalam beberapa waktu terakhir. Ya, flat, tapi flatnya ini disertai dengan smart money yang masih masuk. MACD di time frame 4 jam ngasih indikasi terkait dengan dead cross ya. Aduh, ini ada potensi buat koreksi jangka pendek aja sih untuk Bitcoin. Dan next support ada di 61.600-an. Let's say kalau seandainya ya Bitcoin ternyata koreksi turun, teman-teman bisa jaga sih di level 61,8. Ya, siapa tahu dia nanti bisa recover bounce back. Teman-teman, karena ini sudah mulai positif untuk pasar. Ya, menjelang juga ada narasi terkait dengan rilis data PCE di akhir minggu ini, kemudian juga kemungkinan pemangkasan suku bunga yang hampir pasti dilakukan oleh Fed di bulan September. Bitcoin agak sedikit positif. Dan juga karena kita hari Senin ya, tentu saja volume perdagangan akan naik, jadi waspada dengan volatilitas untuk perdagangan hari ini.
Jadi paling gitu aja buat update berita yang ada teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat untuk update berita-berita terbaru untuk pasar bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja akhir kata saya Andre, makasih.